Halo Pak Yoyo dan teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai pengertian konstitusi, konsep dan nilai konstitusi, macam dan materi perubahan konstitusi. Kelompok 4 terdiri dari saya, Alexandria Prabarini, Felicia Evelyn, Ida Ayumi, dan juga Riana Dolimaris. Hukum dapat dikatakan sebagai ilmu yang sulit dan kompleks untuk dibicarakan, sebab tidak semua orang mempunyai definisi dan pandangan yang sama. Sudah beberapa ribu tahun orang mencari suatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Hukum mempunyai peran besar dalam menjalani kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Begitu banyaknya manusia yang berada di dalam suatu wilayah akan menimbulkan pertentangan mengenai opini, pandangan, dan gaya hidup yang berbeda. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar dapat berjalan dengan aman, tertib, serta memberikan batasan untuk berekspresi. Negara yang tidak teratur akan berimbas kepada terhambatnya pembangunan karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adalah salah satu pilar negara. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbangkan kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya. Dengan adanya sebuah ikatan yang erat dalam hukum dan negara, maka terdapat sebuah cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara yang dinamakan sebagai Hukum Tata Negara atau HTN. Tidak jauh berbeda dengan ilmu hukum lainnya, hukum tata negara mempunyai sumber formil dan material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Dengan begitu, hukum ini dapat digunakan secara langsung, sedangkan sumber hukum material mencakup pembahasan mengenai sumber hukum dari segi isi. Dalam sumber hukum formil tata negara terdapat sebuah hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam sistem negara, yakni konstitusi. Walau mempunyai tingkat kedudukan yang tinggi, namun konstitusi dapat diubah seiring berjalannya waktu, baik dalam bentuk yang bersifat baku atau non-baku. Dalam ketentuan-ketentuan tertentu, konstitusi mempunyai nilai dan konsep yang perlu didalami. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Suatu negara dapat terbentuk karena didasari oleh sebuah konstitusi. Konstitusi itu merupakan aturan-aturan dasar dan ketentuan untuk mengatur sebuah pemerintahan di suatu negara. Jadi tanpa adanya konstitusi, maka sama seperti dengan kekuasaan tanpa adanya kewenangan. Nah, konstitusi itu dapat berupa seperti konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Menurut C. Armstrong, konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan serta hak-hak dari pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Nah, kata konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis yaitu konstituen, yang artinya membentuk negara, menyusun negara, dan menyatakan negara. Serta dalam bahasa Italia, istilah yang dipakai untuk pengertian konstitusi adalah diritto costituzionale. Begitu juga dalam bahasa Arab dipakai beberapa istilah yang terkait dengan pengertian konstitusi itu, yaitu masturiyah, dustur, atau 5 kanun asasi. Konstitusi itu dalam bahasa formal merupakan konstitusi resmi yang dimana hanya dapat diubah dalam pengawasan ketentuan khusus, bertujuan untuk adanya perubahan norma yang lebih sulit. Konstitusi sendiri merupakan hukum yang lebih tinggi dan sifatnya fundamental, karena merupakan landasan otoritas bentuk-bentuk hukum yang berlaku secara universal agar peraturan-peraturan di bawahnya, di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dari konstitusi. Nah, konstitusi itu terbagi menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis sendiri merupakan konstitusi yang tercantum dalam dokumen. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tercantum dalam dokumen. Contohnya adalah hukum adat, peraturan adat, dan keputusan-keputusan hakim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep konstitusi dan juga penilaian konstitusi. Konsep konstitusi itu sendiri adalah konstitusi sebagai hukum dasar dan juga tertulis yang berlaku di dalam suatu negara, yang dimana
Konsep konstitusi ini menjadi dasar dari pendirian dari suatu negara tersebut, serta digunakan juga lebih lanjut untuk menjadi dasar pembentukan dari suatu undang-undang, maupun hukum dan juga peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di dalam suatu wilayah negara tersebut dan juga bersifat mengikat kepada warga negaranya. Konstitusi itu sendiri juga diartikan sebagai hukum dasar, dikarenakan konstitusi juga merupakan peraturan awal atau dasar mengenai pembentukan dari suatu negara. Setelah membaca penjelasan singkat mengenai konsep konstitusi, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat juga mengenai nilai konstitusi atau penilaian konstitusi. Karl Lowenstein di dalam bukunya yang berjudul Reflection on the Value of Constitution in a Revolutionary Age membagi nilai konstitusi itu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah nilai sematik, nilai normatif, dan juga nilai nominal. Lowenstein juga menetapkan bahwa pertanyaan apakah sebuah konstitusi seharusnya dicirikan sebagai normatif, nominal, atau sematik tidak dapat diputuskan sebagai suatu peraturan. Dari teksnya saja, karena konstitusinya biasa diam di sebagian penting di dalam suatu proses kekuasaan, seperti sistem pemilu, partai politik, dan juga kelompok jamak. Yang pertama adalah nilai normatif konstitusi. Konstitusi itu memiliki nilai yang bersifat normatif apabila konstitusi diterima oleh segenap rakyat di dalam suatu negara secara mutlak. Ketentuan-ketentuan dari konstitusi itu dijadikan sebagai pedoman atau pegangan yang mutlak bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya adalah nilai sematik konstitusi. Konstitusi juga dikatakan sematik jika dilaksanakan dengan penuh, namun hanya sebatas formalitas saja untuk menjalankan kekuasaan politik. Oleh sebab itu dapat dikatakan juga bahwa konstitusi itu hanya sebatas legalitas penguasa untuk mengatur, tetapi juga di dalam ini dibekukan demi kepentingan penguasa atau kepentingan dari pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga adalah nilai nominal konstitusi. Konstitusi juga memiliki nilai nominal apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlakunya. Oleh sebab itu bisa saja terdapat beberapa pasal yang tidak diberlakukan dengan baik atau bisa juga di beberapa wilayah tertentu terdapat pasal yang sama sekali tidak dapat diterapkan. Lowenstein juga menganggap bahwa memiliki nilai nominal itu juga jika konstitusi tersebut menurut hukum yang berlaku tetapi dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna. Setelah kita mendengarkan paparan materi dari teman-teman saya yang lainnya di materi-materi sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam konstitusi menurut para ahli. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Reana Dolimaris Putri Behuko dengan NIM 010512200017. Nah, salah satu ahli yang saya ambil yaitu KCWR yang merupakan pakar hukum di Inggris. Berikut beberapa pengelompokannya. Yang pertama yaitu menurut bentuk konstitusi itu sendiri. Yang pertama itu dibagi menjadi 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi yang tertulis sendiri pada umumnya ditulis dalam suatu naskah atau dokumen dan biasanya dimuat dalam dokumen formal sebuah negara. Kalau konstitusi yang tidak tertulis itu merupakan konstitusi yang tidak dimuat dalam sebuah dokumen atau naskah yang formal. Biasanya konstitusi ini lebih dipengaruhi oleh adat istiadat kalau dibandingkan dengan hukum yang tertulis. Lalu yang kedua ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi yang lentur dan konstitusi yang kaku. Kalau yang lentur itu dikatakan sebagai konstitusi yang fleksibel apabila konstitusi tersebut mudah diubah dan dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dari masa ke masa. Contoh negara yang menganut konstitusi ini adalah New Zealand dan Kerajaan Inggris. Lalu yang kedua adalah konstitusi yang kaku. Nah, konstitusi ini merupakan konstitusi yang sulit
untuk diubah dan tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman atau susah untuk diubah. Jadi, konstitusi ini dapat diubah tetapi agak lebih susah daripada konstitusi yang lentur. Nah, contoh negara yang menganut konstitusi ini adalah Australia, Kanada, Swiss, dan Amerika Serikat. Lalu yang ketiga adalah menurut nilai kedudukan hukum konstitusi. Yang pertama itu konstitusi derajat tinggi dari legislatif, dan juga yang kedua konstitusi derajat rendah dari legislatif. Kalau yang derajat tinggi itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu negara, apabila dilihat dari bentuk atau jenisnya. Konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, sedangkan konstitusi derajat rendah itu memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, sehingga persyaratan untuk mengganti atau mengubah konstitusi ini sama dengan persyaratan untuk mengganti atau mengubah peraturan lainnya. Lalu yang keempat, ada menurut bentuk negara. Yang pertama itu konstitusi serikat, lalu yang kedua konstitusi kesatuan. Nah, kalau yang serikat sendiri itu adanya pembagian kekuasaan antara negara bagian dan negara serikat yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut. Kalau yang konstitusi kesatuan itu merupakan negara yang pemerintahannya berada pada pemerintahan pusat, sehingga tidak dijumpai atau tidak bisa kita lihat adanya pembagian kekuasaan kepada negara-negara bagian, karena tidak memiliki negara bagian. Jadi setelah kita mengetahui mengenai macam dari konstitusi, sifat konstitusi, nilai konstitusi, berikut kami akan menjelaskan mengenai materi perubahan konstitusi yang dijelaskan oleh diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Makanda Putri Mayun dengan NIM 010512-2034. Nah, terdapat dua pendapat utama tentang perubahan konstitusi yang sebenarnya sudah banyak dikutip oleh para ahli hukum tata negara Indonesia. Pertama dari menurut C. Armstrong, yang kedua itu menurut Casey W.R. Sebenarnya pendapat dari kedua para ahli tersebut sama, cuma cara mereka menyampaikannya saja yang berbeda. Nah, yang pertama, perubahan menurut C. Armstrong, kita mulai dari C. Armstrong terlebih dahulu. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu, atau by ordinary legislative but under certain restriction. Ini artinya lembaga legislatif itu diberikan kewenangan untuk mengubah sebuah konstitusi dengan adanya mekanisme. Jadi mereka tidak bisa seenaknya saja mengubah konstitusi tersebut. Nah, mekanisme itu dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang 1945. Yakni ayat 1 yaitu usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Permusyawaratan Rakyat. Kedua, setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Keempat, putusan untuk mengubah pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Lalu selanjutnya, poin B, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Jadi ini semua perubahan konstitusi itu dilakukan oleh rakyat atau rakyat mempunyai tanggung jawabnya. Jadi whether or not atau apakah rakyat setuju atau tidak dengan penerapan perubahan konstitusi yang diberikan oleh lembaga legislatif itu tergantung kita. Referendum dapat didefinisikan sebagai penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum yang terbanyak. Maka pengambilan keputusan terhadap perubahan konstitusi akan dijatuhkan kepada rakyat. Ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian by a major of all units of federal state. Nah, cara ini diterapkan di negara yang berserikat, sehingga dianggap sebagai kesepakatan antar negara. Point D,
itu perubahan konstitusi dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan by special convention. Nah, cara ini dapat dilakukan oleh negara serikat maupun negara yang berbentuk kesatuan. Selanjutnya, menurut KCWR. Pertama, ada some primary forces. Nah, sebenarnya some primary forces itu merupakan beberapa kekuatan yang bersifat primer. Poin ini merupakan poin yang dijelaskan secara general dan akan dilanjutkan lagi di poin-poin selanjutnya. Nah, kekuasaan ini dapat membawa perubahan keadaan yang dengan sendirinya tidak menyebabkan perubahan yang nyata dalam struktur kalimat konstitusi, tetapi dapat memberikan makna yang berbeda dari makna sebelumnya atau membalikkan keseimbangannya. Ini juga dapat diartikan sebagai judicial interpretation yang juga dijelaskan oleh KCWR di poin berikutnya. Lalu dalam arti lain tidak ada perubahan dalam isi dari konstitusi tersebut, hanya saja bagaimana cara menjalankannya atau praktisi untuk menjalankan konstitusi yang berbeda. Kedua, ada formal amendment atau perubahan yang diatur dalam konstitusi. Ini sama saja dengan poin dari C.F. Strong di poin yang pertama, yaitu perubahan konstitusi yang melakukan pembagian kekuasaan legislatif. Cuma ini mekanisme tentu juga mempunyai mekanismenya tertentu, tetapi ini mekanismenya itu dapat dilihat dari poin pertama, konstitusi hanya dapat diubah dengan hati-hati, bukan karena alasan yang sederhana atau sewenang-wenang. Kedua, rakyat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, sebelum suatu pihak dapat mengubah kekuasaan dan unit dan pemerintah pusat. Ketiga, hak individu atau komunitas, misalnya hak minoritas, bahasa, agama, atau budaya lain itu harus tetap dilindungi. Lalu ada C, judicial interpretation. Nah, penafsiran secara hukum. Konstitusi adalah bagian dari hukum dan dengan demikian bagian dari domain hakim. Jadi kalau misalnya di pengadilan, hakim dapat merubah konstitusi tersebut namun tidak secara directly atau secara langsung. Pasal dari konstitusi itu akan tetap sama, namun cara hakim tersebut menginterpretasikan saja yang berbeda. Jika terjadi sebuah pertentangan antara Undang-Undang Dasar dengan beberapa undang-undang atau keputusan lain, serta keputusan legislatif dan eksekutif, maka hakim dalam hal ini harus memutuskan apa arti undang-undang. Mereka harus menentukan tidak hanya norma hukum yang sederhana, tapi juga arti dari konstitusi tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah usage and convention, kebiasaan atau konvensi. Nah, cara ini digunakan oleh negara-negara yang konstitusinya bukan merupakan dokumen tidak tertulis seperti Inggris. Dalam hal ini, Inggris adalah contoh ideal penggunaan adat dan tradisi untuk mengubah konstitusinya. Terlepas dari keadaan di Inggris, bagaimanapun harus diakui bahwa kebiasaan dan tradisi penting di semua negara, dan bahwa di banyak negara konstitusional, kebiasaan dan tradisi sama pentingnya dengan di Inggris. Tradisi atau konvensi adalah aturan perilaku yang dianggap wajib oleh mereka yang berurusan dengan fungsi konstitusi, sedangkan kebiasaan hanya mengacu pada praktik yang sering dilakukan. Nah, sebenarnya poin D itu mirip dengan poin dari C.F. Strong yang berada di poin ini. Perubahan konstitusi di poin D. Perubahan konstitusi dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan. Jadi itu saja untuk materi perubahan konstitusi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah contoh kasus dan mengapa hal tersebut harus ditangani secepatnya. Terdapat pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu penyimpangan ideologi Pancasila. Penyimpangan ideologi Pancasila ini pernah terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kasusnya yaitu pada tahun 1945 di Madiun. Terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Nah, tujuan pemberontakan tersebut yaitu mereka ingin mendirikan negara yang Soviet di Indonesia yang berideologi komunis. Mereka ingin Pancasila diganti dengan ideologi komunis. PKI kembali berusaha untuk mengubah ideologi Indonesia. Mereka melakukan pemberontakan pada 30 September 1968, yaitu G30 SPKI, atau bisa disebut sebagai hal tersebut. Nah, kala itu mereka dipimpin oleh DNLD melakukan pemberontakan dengan tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat pada negara Uni Soviet, sedang mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Nah, hal tersebut menjadi sebuah kasus dalam pelanggaran konstitusi karena ideologi dari komunis tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Indonesia.
tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena konstitusi atau undang-undang Indonesia itu merupakan kedudukan yang tertinggi. Jadi, ketika kita mengubah ideologi tersebut, maka otomatis ideologi tersebut akan melanggar konstitusi yang ada atau konstitusi yang sudah diterapkan di Indonesia. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa konstitusi merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Peran konstitusi adalah untuk melindungi hakikat eksistensi suatu bangsa dari pengaruh berbagai perkembangan yang dinamis, baik itu dari segi konsep, penilaian, atau perubahan. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengejar ketertinggalan dari segala perkembangan, terutama yang berkaitan dengan pemikiran dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.